sipil dan para teman-teman semua angkatan 2021 kelas B dan C yang saya banggakan. Oke, untuk pada siang hari ini saya dan Bu Tami akan memberikan apa ya bahasanya ya, pemberitahuan atau menjelaskan mengenai SCP karena kan semester depan itu kalian sudah memasuki semester yang berat. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan untuk penjelasan tentang SCP, mungkin ada sepatah dan dua patah kata dari Bu Tami. Silakan Bu Tami. Ya, terima kasih banyak Pak Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, suaranya jelas ya? Oke, Jelas, baik. Bu. Jelas. Oke, saya on cam aja. Oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat siang teman-teman semuanya. Angkatan 2021 kelas B dan kelas C. Walaupun di sini kelas C baru ada perwakilan ya. Oke, baik. Insya Allah pada hari ini, pada siang hari ini, lebih tepatnya, kita di sini akan ada sosialisasi sedikit karena kemarin ada beberapa permintaan dari teman-teman kelas karyawan. Ada beberapa poin juga yang akan kita sampaikan pada siang kali ini. Kurang lebihnya ada 4 poin ya. Nanti pembahasannya akan lebih lanjut. Jadi di sini poinnya tentang SCP, KKN, PKL, dan tentang SKPI. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi silakan, tidak perlu menunggu kita selesai menyampaikan, tapi kalau misalkan memang di tengah-tengah teman-teman ada yang kurang paham, langsung saja bisa lewat chat. Misalkan saya mau bertanya Bu, Pak, gitu kan. Oke, jadi nanti kita langsung tanggapi. Takutnya nanti kalau misalkan udah kita selesai tiba-tiba lupa, nggak apa-apa. Jadi di sini kita sistemnya diskusi. Apapun yang kurang dimengerti atau kurang dipahami silakan langsung ditanyakan di sini. Karena jangan sampai nanti setelah ini kita tanya paham, tapi ternyata nanti bolak-balik japri. Oke, jadi diharapkan keaktifannya teman-teman, apapun silakan tanyakan mengenai 4 hal tadi kalau memang ada yang kurang dipahami. Itu saja Pak Dio, terima kasih banyak. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Tami. Minta izin Bu untuk share screen. Oh, udah bisa. Bentar, ini sudah saya siapkan. Bisa. Oke, bisa dilihat slide saya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Oke, untuk sosialisasi pada siang hari ini kita mulai mengenai apa sih yang akan kalian hadapi nanti di semester 6. Di semester 6 itu jelas kalian sudah ada SCP, PKN, PKL, dan Agama dan Etika. Yang kelupaan saya masukkan. Oke, untuk KKN sebelumnya saya mau tanya, di sini yang belum KKN siapa? Untuk kelas 21B hanya 1 orang, Pak, yang sudah melaksanakan. Online-nya begitu belum ya? Iya, Pak. Oke, untuk kelas C, Arigi. Arigi? Sebagian udah, Pak. Sebagian udah. Iya. Rival. Oke, atau mungkin, Ya. sorry, saya mau tahu. Atau mungkin Ya. gini, jadi biar nanti nggak kelupaan. Jadi gini, prosesnya untuk KKN, kalau tadi kelas 21B itu baru 1 orang yang melaksanakan KKN, terus tadi yang di kelas C itu sebagian, ada baiknya nanti yang belum, silahkan di list, lalu nanti kirimkan ke saya atau ke Pak Dio. Gitu aja, ya. Bagus. Jadi setelah ini apa yang harus dilakukan, silakan dari sekarang di list siapa di kelas B yang belum KKN dan di kelas C yang belum KKN, silakan di list dari sekarang lalu secepatnya dikirimkan ke kita. Itu ya. Jadi langsung tak. Oke? Baik, Bu. Oke. Thank you Pak Dio. Ya. Oke, lanjut. PKL ke semester depan kalian harus sudah melaksanakan PKL. PKL di sini kalau bagi kelas karyawan jangan di tempat instansi kalian ya, yang bekerja misalnya di konstruksi ya, harus di tempat lain kalau bisa. Dan itu cuma 1 bulan, maksimal 3 bulan, dan nanti berupa laporan kegiatan apa saja yang dilakukan di sana, temuan kasusnya apa, dan bagaimana menyelesaikannya menurut kalian. Itulah PKL. Di semester depan nanti kalian harus sudah ada PKL. Karena kalau kalian nggak ada PKL, nilai skripsi tidak akan dikeluarkan. Dan ini yang paling penting,
adalah SCP-nya. SCP di sini dibagi menjadi 3. Ada SCP riset, SCP magang, dan SCP pertukaran mahasiswa. Tapi karena ini di kelas blended, mungkin kalian akan difokuskan di SCP riset. Karena kalau magang, kalian harus mencari di instansi lain juga, dan harus di luar Sukabumi untuk magang peraturannya. Kalau SCP pertukaran mahasiswa, kayaknya kalian tidak memungkinkan kalau yang pertukaran mahasiswa, karena itu akan lama kan harus kerja. Jadi kami menyarankan tetap menggunakan SCP riset saja. Nah, di SCP riset ini dibagi menjadi 2, yaitu ada SCP riset nasional dan SCP riset internasional. Riset nasional itu hanya terdiri dari 1 orang saja. Ini kalau saya bilangnya seperti mini skripsi. Kalian akan mengangkat sebuah objek-objek penelitian dalam skala lokal maupun nasional. Topiknya seperti apa? Seperti yang teman-teman sudah ketahui, di teknik sipil kita memiliki 5 topik atau 5 konsentrasi. Yang pertama ada manajemen konstruksi, struktur, transportasi, geotek, dan sumber daya air. Nah, dari kelima topik itulah yang nanti akan kalian angkat untuk menjadi sebuah penelitian kalian. Yang kalau bisa nanti bisa dilanjutkan untuk skripsi. Nah, nanti prosesnya seperti apa untuk yang SCP riset itu, nanti di bulan Desember, berarti bulan ini, akan saya berikan kalian Google Form untuk diisi, untuk pemilihan siapa yang akan menjadi dosen pembimbing kalian selama SCP dalam 2 semester tersebut. Yang nanti di mana kenapa kita berikan di awal, karena harapan kami di bulan Maret kalian sudah bisa seminar pra SCP, jadi sudah tidak lagi terlalu mepet-mepet waktunya. Jadi kalau lihat timeline waktunya, bulan Desember nanti akan kita berikan dosen pembimbing, dan selama dari bulan Desember sampai ke bulan Maret, kalian harus sudah bimbingan dengan pembimbing untuk menentukan kalian mau risetnya ke arah mana. Dan nanti diharapkan di bulan Maret kalian sudah bisa seminar pra, di bulan November yang kemungkinan sentil akan kita majukan kan sudah bisa untuk seminar hasil atau menjadi pembicara dalam seminar, karena itu adalah merupakan luaran yang ada di dalam riset. Karena dalam riset ini, keluaran kalian itu yang pertama adalah, atau nilai kalian yang diambil adalah laporan riset kalian, seminar hasil kalian, jurnal yang terindeks Sinta 1 dan Sinta 2, dan sebuah proceeding nasional, atau kalian memaparkan topik kalian atau penelitian kalian di sebuah seminar nasional. Dan untuk pemberitahuan aja, for your information, kalau harga untuk Sinta 1 dan Sinta 2 itu di angka 5-6 juta. Jadi kalian juga bisa mempersiapkan dari sekarang biaya ketika nanti kalian harus mempublish penelitian kalian. Ini yang riset nasional. Kalau riset internasional itu agak berbeda sistemnya juga, yaitu di dalam riset internasional kalian akan membuat sebuah kelompok yang dimana terdiri dari 3 orang mahasiswa dan sama mengangkat sebuah penelitian topik yang di lingkup teknik sipil yang tadi saya sudah sebutkan, struktur dan lain-lainnya. Dan untuk riset internasional nanti kalian akan memaparkan penelitian kalian itu di luar negeri seperti yang sudah kita laksanakan pada tahun ini. Untuk tahun depan kita akan berangkat ke Singapura dan Thailand. Untuk acara teknik tersendiri itu akan dilaksanakan di Singapura, insya Allah. Nah, untuk biayanya mungkin kalian bertanya, kalau internasional gimana Pak biayanya? Untuk yang internasional biayanya 3 juta itu untuk paper dan 3 juta untuk berangkatnya. Jadi kalau misalnya kalau untuk satu kelompok ada 3 orang, kalau satu orangnya 3 juta berarti ada 18 juta.
untuk yang riset internasional. Tapi karena dibagi menjadi 3 orang, jadi satu orangnya 6 juta. Sama dengan yang nasional. Tidak ada bedanya. Bedanya kalau yang ini ke internasional, kalau nasional ya di Nusa Putra nanti untuk sebenarnya. Lalu apalagi privilege-nya kalau di riset internasional? Di riset internasional diusahakan kalian akan bisa selesai di semester 7. Di semester 7 diharapkan kalian sudah selesai untuk bisa menyelesaikan ke skripsinya. Itu adalah salah satu privilege-nya. Dan kalian tidak perlu lagi seminar hasil SCP untuk yang riset internasional. Tapi di sini sama, perbedaannya kalau yang tadi riset nasional itu kalian harus publish di Sinta, kalau di sini cukup proceeding dan jurnal perindeks internasional. Jadi itu dua tipe SCP riset yang nanti kalian bisa pilih, kalian mau ke riset internasional atau riset nasional. Untuk pemilihan pembimbing sama, nanti akan kita berikan siapa yang akan menjadi pembimbing dalam riset tersebut. Oke, ini adalah salah satu kemarin, kalau riset internasional, salah satunya benefitnya kalian akan keluar negeri dan melaksanakannya di kampus luar negeri. Yang kita sudah lakukan pada semester ini. Oke, untuk SCP Riset, apakah ada pertanyaan? Apakah saya terlalu cepat? Izin bertanya, Pak. Mangga. Ya. Untuk yang riset internasional itu biaya 6 juta udah dengan publikasi di jurnalnya, Pak, atau belum? Ini internasional ya? Ya. Iya, sudah. Sudah semua terinclude kalau yang internasional. Jadi yang Oh, iya, siap. SCP internasional itu kalian membayar paper kan ada biaya paper. Iya. Biaya paper itu sudah termasuk dari publikasinya juga. Jadi 6 juta itu sudah ikut semuanya. Berarti 9 juta berarti kalau satu kelompok. 9 juta untuk paper, 9 juta untuk biaya akomodasi perjalanan. Itu yang internasional. Memang agak mahal dikit tapi. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Enggak. Ini kan untuk SCP Riset Internasional kan 3 orang ya, 3 mahasiswa. Nah, Iya, untuk seminar ke luar negerinya itu 3-3-nya atau salah satunya gitu? Perwakilan atau apa gimana gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus. Oke, untuk yang berangkat nanti diwakilkan satu orang saja. Dan tidak tiga-tiganya berangkat, tapi itu 9 juta itu sebenarnya hanya harga satu orangnya. Jika seperti kalian urunan 3 orang, nanti salah satu akan menjadi perwakilannya yang bahasa Inggrisnya paling bagus. Karena nanti di SCP internasional ini pemaparannya harus dengan bahasa Inggris, beda dengan yang nasional. Ada lagi? Izin, Pak. Ya. Untuk itu yang internasional itu kan satu kelompok 3 orang. Itu risetnya itu satu judul apa masing-masing jadi 3 judul, Pak? Oke, terus pertanyaannya. Oke, untuk topik yang akan kalian ambil, misalnya kalian mengambil yang SCP internasional kelompok, satu kelompok satu judul, tetap satu judul. Jadi misalnya topiknya itu tentang transportasi dengan judul analisis kinerja simpang bersinyal. Nah, satu topik itu yang akan kalian kerjakan dengan 3 orang kali. Jadi satu judul untuk 3 orang. Nah, itu satu kelompok. Gitu. Coba moga menjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk lanjut skripsinya berarti itu judulnya sama semua dong 3 orang apa gimana, Pak? Oke, kalau untuk skripsi, jadi gini, kalau skripsi itu kan nanti konteksnya kalau misalnya yang kemarin bimbingan saya aja, katanya bimbingan saya, ketika nanti di SCP mungkin itu masih satu judul, misalnya analisis kinerja simpang. Jadi kan itu masih satu topik. Nah, nanti ketika skripsinya, berarti kan kita sudah mendapatkan data yang ada di dalam lalu lintas. Nah, untuk dilanjutkan ke skripsi, berarti kan itu bagaimana menangani si kinerja simpang tersebut.
Nah, nanti dibagi menjadi 3, yaitu tiga judul atau 3 tujuan penelitian, yang dimana satu mahasiswa memiliki kewajiban untuk membuat satu pekerjaan. Kalau misalnya dengan topik simpang, berarti nanti satu anak mengerjakan bagaimana kalau dibikin lampu merah, yang kedua nanti bagaimana kalau misalnya si simpang itu dibikin menjadi satu arah, atau yang ketiga nanti bisa bagaimana kalau misalnya si simpang ini dibikin forbidden jadi tidak ada lagi simpang. Nah, itu salah satu topik, salah satu cara bagaimana nanti antara riset, SCP riset dan skripsi itu berbeda. Berbedanya dalam hal bagaimana pembagian tugas di dalam pengerjaan skripsi tersebut. Semoga menjawab. Sedikit saya menambahkan. Jadi kalau untuk di SCP riset ini internasional lah ya, especially-nya. Jadi walaupun di situ dikerjakan secara 3 orang, yang tadi sudah Pak Dio sampaikan, jadi kalau untuk yang skripsi itu lebih pada pengembangan. Jadi kalau yang di SCP internasionalnya itu tujuannya baru 1, tapi untuk yang di skripsinya itu ditambahkan lagi menjadi 2. Jadi masing-masing itu mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap tujuan dari penelitian tersebut. Bisa dipahami? Ya, ada lagi pertanyaan. Terima kasih Bu Tami. Terkait Izin bertanya, Pak. yang internet, Satu-satu dulu, sabar dulu nih. ya ini kan untuk saat internasional ini 3 orang anggotanya Pak ya. Iya. Ya. Nah untuk pemilihan anggotanya itu sendiri ditentukan oleh kampus ataukah dari peserta itu sendiri? Mau Bu Tami atau saya menjawab? Monggo silakan. Nanti saya menambahkan saja Pak. Ya, gimana? Bisa dulunya pertanyaannya? Suaranya kecil. Iya, makanya itu. Maaf. Nah, oke. Terkait anggota kelompok ini kan terdiri dari 3 orang. Iya. Pemilihannya anggotanya itu sendiri itu ditentukan kampus ataukah dari peserta bisa menentukan sendiri atau seperti apa, mohon arahannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, tadi belum saya bahas juga ya tentang pemilihan kelompok ya. Terima kasih telah mengingatkan. Untuk kelompok itu nanti ditentukan oleh kalian. Karena kalian yang kan udah dewasa lah. Itu hak prerogatif kalian. Kalian bisa memilih sendiri, kalian mau dengan siapa itu terserah kalian, topiknya mau apa, dosen pembimbingnya siapa itu terserah kalian. Karena kita hanya di sini menyediakan nanti dan membimbing. Jika semua kembali lagi ke kalian yang menentukan semuanya. Ada tambahan Bu Tami? Oke, tapi mungkin untuk pemilihan dosen pembimbing itu tetap ya, setiap orang tetap memilih. Nah, halo? Hilang Bu orang. Ya. Oh, iya. Sorry, Ya. kedengar nggak suaranya? Terdengar? Dengar, Bu. Oke, jadi maksudnya gini, kalaupun misalkan nanti di dalam SCP internasional itu kan dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompoknya dari 3 orang ya? Halo? Ya, betul. Oke. Tapi tetap nanti kan pada saat bulan ini Pak Dio mengirimkan Google Form. Jadi itu tetap setiap orang tetap wajib untuk mengisi siapa nama dosen pembimbingnya. Walaupun nanti akan dikerjakan, walaupun nanti akan dipilih nasional ataupun internasional, tetap ya. Ya. Halo, Baik, Bu. Halo, Ya. ya Bu. kedengar ya suaranya? Terdengar jelas. Oke, jadi, nah tadi mengenai kelompok kan tadi sudah disampaikan Pak Dio bahwa sebenarnya kami tidak membatasi dengan siapa kelompoknya. Tetapi kalau misalkan ini kan kelas karyawan, kalau misalkan memang dari kelas karyawan ini berkomitmen, baik itu internasional maupun nasional berkomitmen, atau misalkan untuk yang internasional kan akan berkelompok. Kalau memang yang kelas internasional ini berkomitmen bahwa bisa dalam satu kelompoknya itu adalah kelas karyawan semua, monggo, itu dengan segala kesibukannya yang luar biasa ya tentunya.
Halo? Mungkin nanti kita Ya. bisa dikoordinasikan lebih lanjut, Bu, Itu ya. bisa didiskusikan, silakan. Apakah misalkan dari 3 orang itu 2 orang kelas karyawan, 1 kelas reguler, atau misalkan 2 orang kelas reguler, 1 kelas karyawan, monggo itu silakan. Teman-teman didiskusikan lagi, teman-teman dipikirkan lagi. Karena kan kita melihatnya kelas karyawan kan pasti lumayan sibuk ya gitu dengan pekerjaannya gitu dari Senin sampai dengan hari Jumat ataupun Senin sampai dengan Sabtu seperti itu. Silakan nanti dipikirkan lagi kalau itu. Monggo silakan. Baik, Itu mungkin aja Pak nanti Dio, saya kita menambah. juga sambil Suaranya boleh agak kencang nggak? siap. Ya mungkin nanti kita Gimana? juga sambil komunikasi dengan kampus, Bu, ya, terkait Mm-mm. seperti Oke. apa. Nanti kami diskusi di kelas mau apa, di kelas S21B ini. Dan mungkin nanti seperti apa, nah nanti mungkin hasilnya akan kita komunikasikan kembali dengan pihak kampus seperti itu mungkin, Bu, ya. Ya, Oke. baik. Silakan. Oke, Silakan. ada lagi? Tadi yang mau tanya lagi siapa? Izin bertanya, Pak. Mangga. Perihal PKL itu tepatnya ditentuin sama kita mandiri atau oleh pihak kampus ya, Pak? Terima kasih. Coba aku tanya siapa? Oke, baik. Muhammad Indra, kalau saya boleh tahu sekarang Indra kerja di mana? Saya lagi di Banten, Ibu. Di Banten ada project? Jadi saya sih, Bu, kayak biasa lagi Oh, kerja. Oke, Ya. baik. Ya sebenarnya kan kalau untuk PKL kan kita tahu ya, PKL itu adalah praktek kerja lapangan gitu. Jadi kan bukan harusnya sih, tapi memang wajibnya itu PKL itu adalah sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Jadi kalau sekarang kita teknik sipil ya berarti PKL-nya harus yang berhubungan dengan sipil ya gitu. Entah itu kita ada posisinya di konsultan atau di kontraktor seperti itu. Itu tidak kita tentukan, tetapi mahasiswa yang silakan mencari tempatnya sendiri. Oh, ya begitu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Lagi? Terkait PKL, jika di perusahaan sendiri kita ini nggak masalah, Bu, ya. Misalkan kita di di tempat kita bekerja gitu, tempatnya nggak masalah, Bu, ya, instansinya. Tapi yang Sebenarnya sih berkaitan dengan teknik sipil. yang berkaitan dengan teknik sipil ya. Ya. Ya, gimana Pak Dio? Kalau dulu pernah dengar dari pihak karir itu harus tetap kalau bisa di tempat lain, jangan Di di tempat tempat yang lain. sama. Oke, bisa. tapi mungkin itu, tapi sepertinya ini kan kelas karyawan ya, mungkin ada sedikit ini kali ya, atau enggak nanti kita konfirmasi dulu ya. Iya. Takutnya dikhawatirkan, bukan takutnya, tapi dikhawatirkan memang ada ketentuan baru. Tapi kalau misalkan memang tidak ada ketentuan baru dan memperbolehkan di tempat kerjanya sendiri, tetapi mungkin ya ini baru opsional ya, Pak Eri. Ya, Bu. Jadi solusinya mungkin kalau misalkan sekarang Pak Eri ada di departemen engineer, misalkan ada di konsultan misalkan ya, tetapi untuk PKL-nya mungkin nanti ada di kontraktornya, mungkin seperti itu. Tapi mudah-mudahan opsional itu bisa diokekan oleh pihak karir gitu. Paling mungkin seperti itu gitu. Kalau memang tetap ada di proyek yang sedang ditangani. Seperti itu mungkin Pak Dio ya. Tapi nanti kita make sure lagi ke bagian karir. Yang kita tanyakan mohon lagi ya. dibantu, Bu, karena terkait di kegiatan kita kan ketika kita harus di instansi lain kan mungkin ya seperti apa kan bisa dipahamkan. Kami paham ya, tapi mungkin seperti itu. Kalaupun misalkan memang dari pihak karir tidak masalah di tempat kita bekerja, tetapi saran kami adalah tidak di satu divisi dengan tempat pekerjaan kita, tetapi di beda divisi. Itu sih. Baik, Berarti kalau lintas departemen nggak masalah, Bu, ya? Kenapa? Kalau lintas departemen, misalkan kita di engineering, misalkan, dan kita ngambil PKL, misalkan dari kayak di tim pemasangan lapangan gitu kan, engineering kan tidak terkait untuk pemasangan di lapangan itu, Bu, kayak elektro seperti itu. Oke. Mudah-mudahan sih ya nggak masalah, tapi kita make sure lagi ke bagian karirnya ya.
Nanti kami tanyakan lagi, biar Oke. tidak simak rugi. Astagfirullah. Oke, ada lagi? Silakan. Ibu izin bertanya. Monggo. Kan kan saya tuh udah PKL ya, tapi di tempat kerja saya sendiri gimana? Pembimbingnya siapa? Udah Pak Cece. PCC. Terus ada komen nggak Iya. dari PCC? Suka bimbingan Nggak nggak? ada, Bu. Udah pernah bimbingan, Bu. Oh gitu. Udah ngajuin, udah bikin laporannya juga, cuman masih direvisi kemarin. Oke. Kalau kita boleh tahu, kemarin PKL-nya bulan apa? PKL-nya bulan September sih, Bu. Oh, September. Oke, baik. Tapi coba semoga ya teman-teman yang lain belum PKL, semoga bisa di tempat kerjanya sendiri ya. Semoga. Tapi nanti kita make sure lagi deh. Takutnya memang ada aturan terbaru. Ya. Tapi kalau untuk saya nggak apa-apa atau gimana, Bu? Iya, Udah kalau- terlanjur. Ya masa mau dibatalin ya Pak Dio ya? Iya. Nanti kita tanyakan lagi ke pihak karir. Oke ya. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ya. Oke. Ada lagi? Sudah cukup jelas? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi yang berikutnya yang mungkin ini akan menjadi permasalahan banyak mahasiswa. Banyak pertanyaan. Yang pertanyaan juga, yaitu mengenai SKPI. Nah, SKPI ini di sini menjadi dua. Ada SKPI umum, ada SKPI kejuruan atau yang sesuai dengan prodi. Untuk yang 2021 kan kalian ada syarat dan wajibnya itu 8 ya, 8 SKPI ya. ya, pokoknya dari 2020 sampai dengan saat ini ada kewajiban 8 SKPI. Nah, untuk SKPI-nya tersebut juga bisa kalian lihat nanti di pintu prodi apa saja yang bisa diambil, tapi yang saya di sini saya kasih garis besarnya saja, yaitu kalau 2 ada umum dan kejuruan. Yang pertama kalian bisa ambil adalah bahasa Inggris, yang kemarin English Core itu bisa kalian pakai seumur hidup. Lalu ada public speaking dan bahasa PBB dan bahasa PBB. Bahasa PBB seperti apa? Misalnya bahasa Mandarin, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, Bahasa Arab. Pak Dio, koreksi mohon maaf. Satunya TPA. Oh, TPA, iya. Ntar masih ada TPA, masih bisa ngambil TPA juga. Jadi pakai sampai Bisa bahasa PBB-nya 2 atau bisa satunya diganti dengan TPA. Nah, bisa juga. Makanya nanti dilihat di pintu prodi ya. Saya juga tidak hafal itu apa saja itu. Nah, kalau yang kejuruan, yang kami rekomendasikan itu AutoCAD dan Revit. Yang kami rekomendasikan. Tapi nanti yang duanya bisa dilihat lagi di pintu prodi. Apa saja atau yang bisa lihat itu, atau bisa lihat di Instagramnya GTTC. Dan ya doakan semoga kita bisa menjalin MOU dengan yang pihak baru, dan kan ntar ada tambahan lagi yang sesuai dengan kejuruan teknik sipilnya dengan pihak Glodon, Bu. Semoga cepat kita bisa MOU yang Glodon kemarin, yang BIM. Nggak tahu teman-teman 21B ikut apa enggak workshopnya? Kayaknya enggak deh. Nggak ada yang ikut ya kemarin 21B? Apa 21C? Workshopnya? Belum ada yang ikut kayaknya. Kemarin kan lebih ke angkatan 2020. Oh iya, kayak di sini kan. Nah, nanti bisa dilihat ya untuk daftar-daftarnya SKPI, dan ini wajib sekarang, tidak ada toleransi. Kalian wajib memiliki 8 SKPI. Dan ada lagi 6 SKPI yang harus kalian lengkapi. Yaitu ada 2 seminar nasional sebagai peserta, 1 sesuai dengan prodi kalian, yang satu lagi antar prodi. Misalnya antar prodi itu misalnya kalian mengikuti seminarnya mesin atau seminarnya teknik elektro. Lalu kalian harus memiliki 2 sertifikat workshop, 1 sesuai prodi kalian, 1 antar prodi. Sama kayak tadi, 1 teknik sipil, 1 bisa ngambil di teknik mesin atau teknik elektro. Dan 2 lagi yaitu adalah seminar internasional.
yaitu adalah satu sebagai yang sesuai prodi dan satu sesuai antar prodi. Dan itu yang harus dilengkapi juga, mohon maaf. Jadi di sini sekarang ada 8 yang untuk kemampuan kalian dan 6 untuk mengikuti acara pada kampus. Dan ini adalah syarat ketika nanti kalian mau sidang. Dan wisuda ya Bu ya? Ini sebagai salah satu persyaratan untuk skripsi, sidang skripsi. Terus sidang skripsi berarti? Sedikit menambahkan. Jadi Jadi pada saat besok misalkan teman-teman ada yang mengambil SCP internasional, nah tadi kan disampaikan bahwa privilege-nya adalah teman-teman bisa mengikuti sidang skripsi itu di akhir semester 7. Nah, tetapi ada tetapinya. Di sini pastikan teman-teman itu sudah menyelesaikan 120 SKS, minimalnya 120 SKS. Jadi kalau misalkan masih ada yang 90 SKS, terus sudah deh saya milih SCP internasional aja supaya bisa ikut sidang skripsi, ya mohon maaf, berarti itu harus diselesaikan dulu kekurangannya 30 SKS-nya itu. Terus persyaratan-persyaratan lainnya mengenai untuk sidang skripsi itu ya salah satunya adalah sudah memiliki ataupun sedang ongoing untuk SKPI. Karena kalaupun misalkan memang ada yang belum tetapi sudah ongoing akan dilaksanakan gitu, sepertinya itu bisa dipakai untuk memenuhi persyaratan sidang skripsi. Itu sih. Oh iya. Halo? Ya, Bu. Oh ya, pastikan teman-teman, karena ini teman-teman sudah di semester 5, semester 5 ya? 5. Semester 5. Ini untuk PKL ataupun KKN, ini teman-teman bisa dilaksanakan pada saat besok libur semester. Libur semester perpindahan dari semester 6 ke semester 7. Itu kan kita liburnya lumayan lama ya, 2-3 bulan. Jadi di situ manfaatkan untuk PKL dan untuk KKN. Lalu perhatikan lagi nilai-nilai yang memang sekarang sudah ada di transkrip, pastikan apabila memang ada nilainya yang kurang bagus, entah itu D atau E, kalaupun misalkan yang C mau dirubah ataupun mau diperbaiki, silakan ajukan di semester pendek. Kami akan selalu share di grup, jadi mohon apapun informasi yang kami share di grup itu tolong dipantau. Jadi jangan cuma boleh di-mute silakan, tapi tolong selalu dibaca. Jadi jangan sampai tiba-tiba nanti aduh Bu saya atau Pak saya kelupaan untuk daftar semester pendek ataupun apapun gitu. Oke ya, selalu dipantau ya informasi yang kami share di grup. Pastikan. Jadi pada besok di akhir semester 6 itu perhatikan nilai-nilainya. Jadi di semester 7 itu harapan kami nilai-nilai yang memang kurang bagus itu semuanya sudah diajukan perbaikan di semester pendek di akhir semester 6 besok. Kalau tidak salah, semester pendek itu akan dilaksanakan di bulan Agustus September. Biasanya di bulan Agustus sih. Itu ya, teman-teman tolong dipahami ya. Oke, sudah Pak Dio, silakan. Oke, ada pertanyaan mengenai SKPI yang paling mencenangkan ini? Izin Pak. Emang enggak? Terkait tadi yang 8 itu memang harus semuanya 8 itu ya, 8 kriteria itu harus kita ikuti Pak. Plus 6 tadi ya. Iya. Tidak ada toleransi lagi. Ketentuannya ada di SIAKAD, jadi silakan di SIAKAD-nya dibuka, itu ada ketentuannya bagaimana mengenai SKPI, bagaimana persyaratan untuk sidang skripsi, bagaimana persyaratan untuk mengikuti wisuda, itu semuanya info dari LOU itu semuanya sudah disediakan di SIAKAD. Nah, tetapi kalau untuk yang lebih ke SKPI, teman-teman kalau pas lagi ke kampus bisa main tuh ke GTTC. GTTC itu ada di lantai 1 di gedung B. Jadi kalau mau nanya-nanya silakan di situ. Ya. Terus terkait workshop kejuruan itu biasanya dilaksanakan kapan di Jarum? Saya sering di grup kan itu waktunya. Biasanya pantau di Instagramnya Pak. Instagramnya biasanya keluar nanti informasinya workshop mana bulan ini, workshop mana bulan ini. Biasanya dan ada informasi di Instagramnya Nusa Putra Pak. Oh gitu.
Karena kami pun juga tidak hafal kalau yang Wow. workshop-workshopnya antar prodi kita juga kurang hafal gitu. Kemarin kalau nggak salah baru ada workshopnya mesin ya? Iya kemarin kemarin ini. Sabtu. Iya Sabtu kemarin. Pokoknya informasi itu semuanya workshop ataupun seminar itu akan di-share di Instagramnya Nusa Putra. Jadi tolong dipantau dan jangan lupa di follow. Oke. Kalau sudah jadi ini peserta seminar nasionalnya kita, teknik sipil. Iya, Bu ya? Iya. Iya, sentil. Udah pernah, Bu. Udah pernah, Bu. Oke, kalau sudah pernah sudah aman lah ya. Satu, berarti tinggal workshop yang lintas prodi. Setidaknya masih ada kesempatan lah di tahun depan. Sama yang seminar. Kalau untuk yang seminarnya lintas prodi udah belum? Belum pernah ikut. Oke, coba nanti ya. Oh, besok ada ya Pak Dio ya, hari Senin? Iya, besok. Enggak, yang itu Bu, yang kemarin yang besok kita acara seminar teknik bersatu. Bentrok nggak akan. Kan seminar teknik bersatu kan kita di hari Ya yang udah itu sama. aja ya. Jadi bisa itu. Oke, bisa. Berarti bisa. Kalau yang memang bisa ikut itu hybrid sih ya. Oke. Jintanya Bu. Bisa online. Kalau yang memang sedang di luar kota, tapi kalau yang sedang ada di Sukabumi ada baiknya datang. Karena sekalian nanti kalau mau tanya-tanya tentang yang SKPI ke GTTC. Soalnya kalau nggak dicicil dari sekarang, jangan sampai nanti pada saat di semester 7 itu numpuk semuanya. Karena jujur, dari segi budget pun kalau ditumpuk-tumpuk ya akan kerasa banget nanti di semester 7 itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan tadi? Siapa? Halo? Ya, ada lagi? Nggak ada lagi? Udah cukup? Dimengerti? Semoga setelah ini tidak ada yang tiba-tiba japri. Aduh, Bu, Pak. Iya, sering itu. Sering soalnya. Dari sini paham, tiba-tiba ada yang japri aja. Bolak-balik deh nyampein. Oke. Nah, ini paling kita ketemu di kampus. Ya. Kalau mau ke kampus, monggo silakan. Kami ada yang piket ya Pak Dio ya? Minggu depan ada. Minggu depan saya ada hari Sabtu di kampus insya Allah. Hari Minggunya ada Pak Dio. Jadi silakan. Bisa ketemu saya di hari Sabtu atau ketemu Pak Dio di hari Minggu. Atau kalau misalnya mau dari biasa, kami ada dari jam 8 sampai jam 4. 4 sore. Ya, jam 4 sore. Tidak lebih dari jam 4 sore. Tapi jangan datang jam 3:30. Iya, harusnya jam 3, setengah 3 gitu ya. Ya, dikondisikan Bu. Dikondisikan tolong. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas atau sudah mulai bisa mengatur strategi apa yang akan dilakukan? Insya Allah mungkin Google Form kapan Pak Dio bisa di share? Itu Senin, Senin ya? Oke, Senin ya kita share di grup di TS Nusa Putra 2021. Pastikan dilihat di grupnya, terus setelah itu diisi, silakan dipikirkan apakah akan memilih riset nasional ataukah akan memilih riset internasional. Karena kalau sudah itu jangan sampai nanti bolak-balik, tiba-tiba nasional, tiba-tiba saya mau internasional lagi. Aduh, itu kita agak kerepotan ya kalau harus bolak-balik ke akademiknya gitu. Karena kan ini kita laporkan ke pihak akademik. Jadi sok dari sekarang kalau kata bahasa Sunda nama dipancegen mau milih nasional atau internasional. Ya, Pak. Oke. Tes pengisian formnya sampai kapan? Berapa lama biasanya? Google Form. Seminggu lah ya Pak Dio ya, biar nggak terlalu lama. Karena nanti setelah kalau udah seminggu, nanti kita rekap, nanti kita share ke mahasiswa. Jadi kalaupun misalkan memang ada, mungkin gini ya Pak Dio ya, kami beritahukan lagi dalam batas waktu seminggu itu ada, kita berikan batasan waktu 1 minggu untuk mengisi Google Form, lalu nanti kita rekap, setelah itu kita akan share lagi ke mahasiswa. Kalau misalkan tiba-tiba ada yang mau berubah, sebelum kita laporkan ke akademik, palingan kita berikan waktu 2 hari
kalau memang ada yang mau dirubah. Mm-mm. Nah, Boleh. gitu. Ya. Jadi nanti kalau udah 2 hari tiba-tiba ada yang mau berubah lagi, aduh punten. Oke, bisa dipahami teman-teman? Ya, di istikharahkan dulu. Nah, sok mangga. Istikharah dulu ya. Mau nasional, mau internasional, tapi tetap mau nasional, mau internasional tetap teman-teman harus memilih dari 5 konsentrasi itu. Struktur, transport, menkon, apalagi tadi geotek ataupun PSDA. Ya. Silakan. Tanya. Itu dipikirkan baik-baik. Apalagi sebenarnya ya, kalau teman-teman yang sudah bekerja itu kan harusnya data-data ada ya. Terus sebenarnya masalah-masalah itu kan banyak ya. Kalau di tempat kerjaan itu bisa diangkat loh untuk penelitian. Ya, Harusnya sih nggak susah kalau untuk ambil data. ambilnya gampang sih, Bu. Ambilnya gampang, tapi Masih analisisnya lama ya. Be. Nah, Terus satu lagi Mungkin nawaitunya penjelasan dulu biasanya. PKL, KKN kan. ya, Atau di mana itu aku bingung. Nawaitunya, Nyari duit. nawaitunya agak harus dihayo-hayo gitu. Kenapa? Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Bu bertanya. Aduh, Silakan. baik. Sok. Kalau dari segi ini Bu, perbandingan antara SCP nasional dan SCP internasional, plus minusnya apa sih Bu? Misalnya apakah SCP internasional terjadinya lebih sulit kah? Atau misalkan nasional lebih mudah dibandingkan SCP internasional? Tunggu Pak Dio. Nanti saya menambah. Oke, gini, kalau masalah pros atau pros con-nya atau susah atau enggaknya itu sebenarnya balik lagi ke kalian. Semua itu sama aja, antara internasional dan internasional itu sama aja. Dari segi biaya sama saja. Dari segi topik pun juga sama aja. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada sih, cuma kalian mau yang mana, yang internasional apa yang nasional. Kalau yang nasional ya mungkin agak lebih lama dikit, kalau yang internasional agak lebih cepat. Karena kan kalian ada privilege untuk bisa menyelesaikan skripsi di semester 7. Kalau yang nasional kan kalian harus nunggu dulu semester 7 selesai, baru nanti kalian bisa skripsi di semester 8. Cuma itu aja di paling. Tapi kalau untuk kesusahan di dalamnya, pengerjaannya itu sama semua. Semua kembali ke diri masing-masing. Jadi ada Bu Tami yang mau menambahkan? Oke. Jadi ya itu sih, semuanya sama. Kalau seminar nasional berarti kan pusingnya sendiri karena mandiri. Kalau internasional pusingnya bertiga dan itu mungkin bisa bagi-bagi tugas. Sebenarnya, tapi kalau dari susah atau enggak susahnya semuanya sama gitu. Tergantung nanti teman-teman mau ngambil topiknya tentang apa. Yaitu makanya dari sekarang teman-teman pikirkan topiknya mau tentang apa, konsentrasinya mau apa, dan kira-kira datanya itu sudah ada atau tidak. Kalaupun misalkan memang belum ada, ini kira-kira datanya perlu dicari berapa lama. Itu teman-teman makanya dari sekarang harus sudah dipetakan gitu. Kalau semua dibilang susah ya namanya perjuangan ya nggak mungkin lah semudah membalikkan telapak tangan. Jadi itu sih ya nggak ada, semuanya punya plus minusnya. Kalaupun misalkan teman-teman di semester yang di seminar nasional semuanya sudah bisa dipenuhi gitu, ya itu pun tidak menutup kemungkinan sebelum berakhirnya semester 8 teman-teman sudah bisa melaksanakan skripsi, ya itu bisa gitu. Asalkan memang dari SCP nasionalnya itu publikasinya sudah selesai semua, proceedingnya sudah oke, terus apalagi tadi, dan seminar hasilnya atau seminar akhirnya sudah, yaitu teman-teman bisa ngejar untuk skripsi ya bisa gitu. Nggak perlu kan akhir semester 8 itu ada di bulan Juli ya, akhir Juli. Kalau ternyata teman-teman di pertengahan semester 8 di bulan April, udah April Mei, saya sudah siap untuk sidang skripsi, dari persyaratan administrasi sudah selesai semua, terus nilai-nilai sudah tidak ada masalah, ya tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi ya semuanya dikembalikan lagi ke teman-teman. Silahkan teman-teman dipetakan dari sekarang. Sekarang buat catatan yang besar di kamarnya masing-masing. Kalau saya dilihat dulu dari transkrip nilainya. Oh, transkrip nilai saya aman sampai dengan semester berapa ini? Semester 5, semester 4 ya kemarin ya?
di semester 4, oh berarti tidak perlu ada yang harus diulang. Kalaupun misalkan saya mau ambil semisal risetnya tentukan dulu judulnya apa, konsentrasinya apa, lalu judulnya apa. Nah, ini sekiranya mau diambil nasional ataupun internasional. Kalau mau diambil nasional berarti sudah siap dengan segala konsekuensinya bahwa ini harus dikerjakan secara mandiri. Tapi kalau memang teman-teman mau ambil riset internasional, berarti teman-teman harus sudah memikirkan siapa timnya. Karena pasti semuanya harus dikejar waktu. Teman-teman bisa nggak membagi waktunya antara pekerjaan dengan mengerjakan penelitian ini. Seperti itu. Karena kami belum dapat info untuk seminar internasional tahun depan itu akan dilaksanakan bulan apa. Jadi ya berarti teman-teman kan dikejar waktu ya. Semuanya maupun yang nasional atau internasional pasti dikejar waktu. Gitu. Gitu sih. Ada lagi pertanyaan? Berarti Bu, sebelum kita mau diisi di Google Form itu kita harus tahu kelompoknya dulu dong Bu ya. Kita mau ngambil apa, dengan disetujui dengan kelompok, baru kita mengisi form yang tadi. Gimana Pak? Ya, mangga. Ada baiknya sih seperti itu ya. Teman-teman sekarang nih, kami sudah mengadakan sosialisasi. So, teman-teman kalau misalkan memang mau ambil yang internasional, aduh kira-kira siapa ya? Sebenarnya kalau yang penting teman-teman mau konsentrasinya mau di apa dulu nih. Misalkan mau di struktur misalkan. Sekarang judul awal misalkan tentang kajian kolom berbentuk segitiga. Tapi nanti di tengah-tengah bisa jadi kata pembimbing, ini data-datanya apa, data-datanya ada nggak, terus kalian mau pakai analisisnya apa, kira-kira ini sudah sanggup nggak, itu bisa jadi judul itu bisa berubah di tengah-tengah. Tapi yang pasti teman-teman tentukan dulu konsentrasinya mau apa, itu. Ada baiknya seperti itu sih. Gitu. Berarti kalaupun berubah di tengah jalan itu bisa Bu, memungkinkan Bu ya? Judul ya. Judulnya saja. Bisa kalau judul. Oke. Halo. Ada lagi? Izin Bu. Silakan. Lagi. Ya, tadi kan dari pembahasan Suaranya Pak Eri aku dengar. Oh siap Bu, sorry handsetnya kejauhan. Tadi kan kita baru bahas terkait mekanisme SKPI sama SCP Bu ya. Yang belum dibahas ini terkait administrasinya nih. Administrasinya kayak mana? Nah, saya kan tadi ada beberapa biaya yang disampaikan terkait rencana SCP, SCP internasional maupun nasional Bu. Nah itu penyelesaian administrasinya seperti apa Bu? Dilaksanakannya apakah memang harus ada jeda waktu ataukah memang dengan waktu tertentu itu harus diselesaikan gitu. Dan secara mekanisme pembayarannya melalui apa itu mungkin perlu disampaikan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait KKN. Terkait KKN ini kan mekanisme KKN yang pernah pembagian kelompoknya Bu. Itu kan biasanya digabung dengan tim reguler ya, teman-teman reguler. Itu mungkin mohon penjelasannya Bu seperti apa. Oke. Saya jawab dulu yang KKN ya, Pak Dio. Iya, mangga Bu. Jadi gini, karena kan ini tadi di kelas B itu baru 1 orang ya? Ada pesan masuk. Yang KKN ya? Iya, betul. Resa Bu. Siapa sih yang udah KKN? Resa. Saya Bu. Oh, oke. Gini, kami memberikan 2 opsi. Mau cari kelompok sendiri atau memang mau kami yang tentukan? Saya mungkin minta dibantu ditentukan saja. Ditentukan. Kalau misalkan ditentukan, berarti kita akan titipkan ke prodi lain yang akan melaksanakan KKN. Tetapi dengan catatan, kami meminta list siapa saja yang belum mengikuti KKN. Nah, ini kelas B. Kalau kelas C gimana? Ada nggak kelas C di sini? Arici, Deva. Hadir Bu. Nah, kalau kelas C gimana? Mau mencari kelompok sendiri atau mau kita yang tentukan?
Kalau kelasnya sih kebanyakan udah KKN Bu, paling 2 sampai 3 orang yang belum. Oh, yang belum. Nah, itu yang 2 atau 3 orang ini gimana? Mau cari kelompok sendiri atau mau ikut dicarikan oleh kita? Ditanyakan dulu Bu nanti sama yang lain. Ditanyakan ya. Kalau memang yang 2 atau 3 orang itu mau kita titipkan ke prodi yang lain, secepatnya listnya harus dikirimkan ke saya atau ke Pak Dio. Besok ya, paling lambat besok untuk yang kelas C. Nah, kalau yang kelas B juga sama. Saya minta listnya paling lambat besok yang belum KKN. Bisa dikirimkan ke saya atau ke Pak Dio. Besok sore, paling lambat jam 4 sore. Oke, mau gitu aja? Siap, oke. Gitu aja ya. Paling nanti kita titipkan ke prodi lain coba. Atau siapa tahu nanti sipil juga ada yang mau KKN, karena kan berarti kalau besok semester 4 itu angkatan 2022 ya Pak Dio ya? Halo Pak Dio? Iya Bu. Oke, berarti kalau misalkan nanti kan KKN sudah bisa dilaksanakan dari semester 4, berarti kalau semester 4 besok, ya 2022 ya? 2022. 2022, oke. Itu bisa kita titipkan ke 2022 atau ke 2021. Atau dititipkan ke LPPM aja Bu nanti Bu, biar LPPM yang itu. Yang bentuk kelompoknya. Tapi harus ada pembayaran dulu kan? Iya, biasanya udah bayar dulu. Kayak yang sudah-sudah kan biasanya kalau yang karyawan itu kan saya list, saya titipkan ke LPPM, biar ntar LPPM yang masukin ini ada yang kurang kelompok nih, nggak bisa dimasukin gitu Bu. Oke. Yang pasti mungkin administrasinya diselesaikan dulu ya? Iya, benar itu Bu. 1 juta ya kalau nggak salah? 1 juta ya? Kalau nggak salah sih untuk yang KKN itu. Iya. Kalau yang PKL itu 750 kalau nggak salah. Tapi kayaknya itu harus nanya lagi ke karir deh, make sure aja. Gitu. Itu untuk yang KKN. Yang KKN bisa dipahami? Oke, terkait biaya 1 juta itu nanti dibayarkan bisa melalui. Nggak kedengar Pak Eri? Masa sih Bu? Siap. Iya. Kenapa? Untuk pembayarannya itu Bu nanti dilakukan seperti kita biasa pembayaran SPP semesteran atau seperti apa Bu mekanismenya ya? Kayaknya itu bayarnya tetap pakai virtual account deh kayaknya ya. Tapi kayaknya itu harus nanya ke itu deh. Bagian keuangan kalau nggak salah biasanya kan di situ suka ada tagihan, misalkan belum bayar KKN atau kayak gimana mekanismenya, baru terus nanti setahu saya nih kalau sudah bayar itu nanti masuk ke webnya LPPM, kalau nggak salah LPPM apa RCSU. Jadi kalau misalkan mau daftar daftar KKN itu nanti ngisi biodata bla bla bla, terus baru submit atau tanya sama siapa yang udah tadi, Resa siapa? Rivaldi. Yang B ya. Proses ceklan gimana? Kemarin sih kan jadi ada ketua kelompoknya, misalnya dari kelompok KKN-nya itu sendiri, dia minta list untuk nanti adanya pembayaran. Biasanya kalau misalnya udah masuk list itu, nanti dari pihak administrasi mengusulkan bayaran itu disiapkan biasanya gitu. Oh gitu. Oh berarti gini Pak Dio, mungkin sekarang di list dulu namanya siapa yang belum KKN, baru nanti kita kasihkan ke siapa? Ke LPPM ya. Nanti baru kalau misalkan memang sudah ada kelompoknya oke, berarti mungkin nanti akan dihandle oleh ketua kelompoknya masing-masing. Dan ada pesan masuk. Ya. Biasanya bisa bayar terlebih dahulu Bu, kayak kemarin Dini itu kan dia bayar lebih dahulu. Oh gitu? Dia tinggal waiting list kelompok mana yang kosong. Oh gitu. Kalau kelas C ada nggak yang kayak gitu waiting list? Rivaldi? Nggak ada Bu, jadi masuk kelompok dulu, baru nanti ada Ada beda. Ada ya? Metode berarti. Metode. Mungkin bisa jadi kalau yang Rivaldi sama Resa ini karena waktu itu ada yang kita serentak kemarin itu loh Pak Dio, yang pada ke Pelabuhan Ratu atau yang ke Cianjur ya? Ke Cikakak. Oh di Cikakak, oke. Ya berarti kan itu serentak ada beberapa kelompok KKN yang berangkat waktu itu. Iya Bu. Jadi kalau yang waiting list
kasusnya sama kayak Dini, mungkin bisa jadi bayar dulu atau misalkan menghubungi dulu pihak administrasi atau seperti apalah, baru nanti masukkan pendaftaran ke LPPM. Ya, Mungkin tunggu bisa jadi waiting list. seperti itu, Iya. waiting list. Oke, tapi nanti coba deh. Atau teman-teman kalau yang mau itu, yang pas lagi mau ke kampus, bisa tanya-tanya ke bagian keuangannya. Kalau misalkan memang mau dimunculkan bagaimana virtual account untuk pembayaran KKN-nya. Sama PKL, KKN, PKL, siapa lagi? Nah itu, jadi kalau KKN sama PKL itu langsung pembayarannya ke bagian keuangan. Nah, terus tadi ada lagi pertanyaan mengenai pembayaran apa ya? SCP atau apa? SCP. Ya, SCP. SCP. Oke, silakan Pak Dio. Oke, kalau untuk yang SCP itu kan biasanya ntar tergantung nih. Kita ambil contoh yang internasional. Kalau yang internasional itu nanti menunggu sampai hari. Jadi misalnya acaranya conference itu mau dilaksanakan di bulan apa Bu kira-kira Bu tahun ini, yang tahun depan tuh Bu? Tahun depan itu kita tuh dapat kalau kemarin pas terakhir kita lagi di mana? Pas di Singapura itu, infonya itu setelah Lebaran. Saya tuh nggak tahu ya, setelah Lebaran apa sebelum puasa. Kita Lebaran April ya kalau nggak salah. Iya deh kalau nggak salah itu. Apa Mei gitu. Berarti Mei di semester berapa? Udah masuk semester berapa sih Mei itu? Baru semester 4 mereka. Semester 6. 4. Iya, Semester 6. Semester 6. Kemarin sih ya. Tapi kan itu bisa, itu kan tentatif. Jadi gini aja kalau kata kami mah ya, kalau memang teman-teman ada yang memutuskan untuk mengikuti seminar internasional dari sekarang nabung aja dulu. Berarti kan taruhlah kita mengikuti harga yang kemarin per satu orangnya itu per kelompoknya 6 juta. Ini sebenarnya kan papernya sendiri per orangnya 3 juta. Kalau untuk apa tadi travelnya itu kan 9 juta berarti bagi 3 3 juta lah. Nah, tapi dengan catatan kalau misalkan memang teman-teman satu kelompoknya 3 orang ini mau pergi semua, itu monggo, tapi bayarnya masing-masing 9 juta untuk travelnya saja. Dan ada pesan masuk. Aduh. Itu mah mangga. Karena kemarin sipil ada loh yang satu kelompok 3 orang berangkat semua. Itu mangga. Tapi kalau misalkan memang mau perwakilan saja yang memang bahasa Inggrisnya oke, itu nggak apa-apa. Jadi per orangnya bayarnya 6 juta. Nah, jadi mekanismenya seperti ini. Kalau misalkan memang itu pelaksanaannya, misalkan taruhlah kita yang kemarin sesuai dengan jadwal itu di bulan Mei ya Pak Dio ya? Mei. Berarti itu teman-teman di bulan April, Mei, Maret itu sudah pembayaran untuk travel. Biasanya travel itu diminta 50% dulu, berarti 4.500.000. Terus nanti pembayaran paper itu sudah harus masuk paling lambat itu 2 minggu sebelum pelaksanaan. Iya. Nah, sudah harus dilunasi 2 minggu atau 1 minggu lah. Biasanya 1 minggu sebelum pelaksanaan conference itu harus sudah dilunasi oleh masing-masing peserta yang mengikuti international conference. Nah, terus nanti pelunasan juga untuk yang biaya travelnya seperti itu. Ya, mangga itu mah. Tapi itu dibayarkannya bukan ke bagian keuangan. Nanti akan ada rekening tersendiri, rekening conference kalau nggak salah. Kalau untuk yang paper itu ke rekening conference, kalau untuk yang travel itu ke rekeningnya global ya kalau nggak salah, saya lupa lah. Tapi masih Nusa Putra. Cuma kan ada beberapa bagiannya seperti itu. Gitu sih. Mangga silakan. Ya nabung aja dulu sih sebenarnya dari sekarang. Itu. Makanya biar saya tanyakan biar bisa di-prepare kan itu. Nggak apa-apa sih dari sekarang prepare aja dulu. Oh ya, sekarang bulan apa sih? Desember ya? Desember, Januari, Februari, Maret. Ya Desember nggak usah dihitung lah ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya berarti paling tidak tiap bulan sejuta. Ya, siap. Gitu, Oke Bu, oke. terima kasih penjelasannya. Iya. Oke, terus apa lagi tadi pembayaran apa? Gabung Ada berapa Kasih lagi? dua itu aja. Itu aja Oh, sih. itu aja dulu. Oke, kalau untuk berarti yang ya- SKPI
Untuk yang Ya, SKPI teman-teman, aduh, untuk yang SKPI teman-teman itu ya main-main ke GTTC ya. Soalnya mohon maaf kami di sini kalau untuk mekanisme bagaimana pembayaran, pendaftaran dan lain-lain itu kami kurang paham karena kan itu ada timnya yang memegang ya. Kalau kami di sini hanya sekedar mengingatkan, mengajak dan memang bahwa ini wajib gitu, menyampaikan lah gitu. Gitu. Bu, Oke? berarti untuk mahasiswa yang semester 5 ke atas harus sering buka Instagramnya Bu ya. Instagram Iya, Nusa Putra Bu ya. kan sekarang udah generasi apa sih sekarang tuh lah? Udah yang pengumuman udah bukan yang ditempel-tempel. Digital ya, sistem digital. Kita Versi sekarang. kita. Oke. Baik. Ya, nanti diluangkan waktunya. Harus Pak, harus diluangkan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Izin atau ada bertanya, yang Bu. disampaikan? Silakan Ramdan. Izin bertanya terkait SKPI workshop untuk antar prodi. Apakah harus dalam satu fakultas atau beda ya, Bu? Soalnya tahun Beda, lalu saya pernah ikut workshop prodi untuk akuntansi tentang saham. Apakah workshop tersebut diakui atau tidak, Bu? Boleh. Diakui. Oh, bisa ya, Bu? Baik, Bu. Bisa. Jadi pokoknya di situ workshopnya itu satu yang berhubungan dengan jurusan kita, teknik sipil, dan sisanya itu workshop jurusan apapun boleh. Mau hukum, PGSD, manajemen, akuntansi, elektro, mesin, SI, TI, DKV, monggo silakan. Izin Bu, satu lagi. Terkait SKPI ini berarti nanti buktinya ada sertifikat atau apa Bu ya? Ada sertifikat. Semuanya ada sertifikat, ya? Pak. SKPI ada sertifikat, sebagai peserta seminar nasional dan internasional ada sertifikat, untuk workshop juga ada sertifikat. Gitu, baik hard ataupun soft. Stop. Tepat. Siap, Bu. Oke. Silakan, ada lagi? Untuk publikasi yang SCP internasional itu Bu, harus sama peserta apa ada, kalau misalnya yang tidak pasti bahasa Inggris itu ada bisa diwakilkan di sini? Maksudnya? Ya untuk pas ini kan pas publikasinya Bu. Publikasi? Internasional itu. Atau waktu seminarnya? Yang mana? Yang itu kan ada publikasi Pak ya? Publikasi itu maksudnya mengirimkan paper. Oh, mengirimkan, bukan pas seminarnya berarti Pak. Yang seminar itu namanya proceeding. Nah, Oh, yang mana? Yang mau diwakilkan pada saat proceedingnya? kalau Diwakilkan waktu sama dosen pembimbingnya? Pas ini berarti pas ininya pas di itu dia dipresentasikan tuh gimana sih Bu, yang SCP itu yang ini hasilnya tuh hanya mengirimkan file. Oke, jadi gini Bager. Jadi untuk yang presentasi internasional itu mahasiswa yang nanti akan memaparkan hasil dari penelitiannya. Kalau yang internasional nanti akan dipaparkan misalnya di kampus NUS, National University of Singapore. Nanti kalian akan memaparkan di sana hasil penelitian kalian dalam bahasa Inggris, berbahasa Inggris. Begitu, itu namanya proceedingnya. Kalau yang publikasinya itu berupa jurnal kalian atau laporan penelitian kalian. Tuh. Oke, dan jurnalnya harus ditulis dalam bahasa Inggris ya? Iya. Jadi kalau yang memang akan memilih internasional, kembali kami tegaskan bahwa 3 orang dan nanti yang akan mempresentasikannya adalah yang harus bahasa Inggris, jurnalnya pun dalam bentuk bahasa Inggris, nanti disubmit. Itu berarti jurnalnya itu adalah bentuk dari hasil penelitian kalian. Untuk publikasi itu menjadi urusannya panitia atau netral di sini. Itu mereka yang akan mempublikasikannya. Itu untuk yang internasional. Kalau yang nasional, perlu kami sampaikan juga,
informasi yang kami peroleh itu untuk Sinta 2 dan Sinta 3 itu kalau untuk kita kirim jurnalnya keluar, maksudnya untuk dipublikasikan di Sinta 2, infonya harus berbahasa Inggris ya Pak Dio ya? Iya, kalau yang Sinta 2 iya. Sinta 2, Sinta 3 pakai bahasa Inggris. Pokoknya Sinta 1, 2, 3 itu sudah bahasa Inggris. Tetapi untuk penyampaian seminar hasilnya di proceeding seminar nasional itu menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Mangga, sok. Gimana? Bisa dipahami, saya Paul Anwar? Ya Bu, bisa Bu. Oke. Sip. Ada lagi? Jadi silakan, kalau misalkan sekarang mau buat kelompok yang internasional, siapa nih yang jago bahasa Inggrisnya? Oke, dia yang akan menjadi kandidat untuk nanti berangkat ke internasional. Untuk mengikuti untuk mempresentasikan hasil penelitian kalian. Oke? Izin Bu, Pak. Ya. Yuk, mangga. Terkait SKPI nih, jika kita sempat pernah mengikuti seminar, tapi di luar yang diagendakan dari Nusa Putra, itu bisa atau tidak, Pak? Oke, mohon maaf Pak Eri, kalau yang itu sudah ada peraturannya yang di lingkup Universitas Nusa Putra. Itu bukan kata kami ya Pak? Bukan kata kami Pak. Bukan kata Itu kami. Kami hanya menyampaikan saja Pak. Punten. Berarti seminar-seminar yang di luar itu tidak diakui, Pak, ya? Berarti khusus yang di lingkup Nusa Putra, Pak, ya? Iya, mohon maaf Pak, itu bukan dari kami yang buat peraturannya Pak. Kami di sini hanya menyampaikan. Oke, misalnya teman-teman yang lain juga pasti sudah punya banyak sertifikat-sertifikat lain di luar. Percaya Pak, Gitu. pasti pada punya kalau yang kelas karyawan tuh. Apalagi yang memang sudah berkecimpung di dunia project. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Bu izin bertanya. Silakan. Untuk mahasiswa karyawan kayak saya nih Bu, kan saya lagi nggak kerja nih, banyak waktu luang gitu. Boleh nggak kalau magang gitu Bu? Magang? Atau emang khusus reguler aja? Pak Dia nanti kita make sure lagi Pak Dia ya untuk yang magang kelas karyawan itu apakah harus di dalam negeri atau memang harus, saya khawatirnya, tapi kamu posisinya lagi nggak kerja sekarang? Iya lagi nggak kerja Bu, terus kemarin juga udah nanyain ke pihak karir sih, katanya boleh magang, tapi yang inter. Keluar negeri kan? Iya. Kamu mau keluar negeri? Kalau boleh, insya Allah saya mau gitu, Bu. Boleh. Ya kalau memang kemarin sudah disampaikan oleh pihak mana? Pihak karir. Oke, monggo silakan. Nah itu kenapa kita tidak menyarankan magang untuk yang kelas karyawan itu kan teman-teman harus meninggalkan pekerjaannya ke luar negeri. Kecuali memang ada pekerjaan di luar negeri, it's okay itu. Gitu. Kalau posisinya Aliza ya? Aliza kelas apa? Kelas B, kelas C? Kelas C. Oh, kelas C. Kalau memang Aliza mau mengikuti magang intern, monggo silakan. Coba tanya ke pihak karir ya, dibukanya kapan? Untuk magang kan itu setahun ya Bu, kan harus PKL tuh. Itu boleh digabung atau enggak gitu? Boleh. 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 Dan untuk laporannya itu gimana Bu nanti? Beda laporannya, laporan PKL sendiri, laporan magang sendiri. Jadi dua gitu? Iya, betul. Kalau waktu pengumpulan laporan PKL sama magang tuh bisa disatuin atau PKL duluan harus dikumpulin baru magang gitu Bu? Oke, jadi gini ya teman-teman, nanti itu teman-teman akan diberikan, nanti ada yang namanya web bimbingan, bimbingan.nusaputra.ac.id. Jadi nanti teman-teman kalau yang memang yang berada di luar kota itu bisa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbingnya via web bimbingan tersebut. Dan rasanya sih kalau untuk laporan PKL ada baiknya memang harus diselesaikan, kalau misalkan PKL-nya 1 bulan ya paling tidak dalam waktu 2 minggu itu sudah selesai laporan PKL-nya. Jadi itu laporan PKL paling tidak bisa disubmit dulu di web bimbingan untuk mendapatkan aksesnya dari dosen pembimbingnya.
Gitu. Ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Izin Bu, izin bertanya. Kalau untuk yang kelas konversi untuk KKN dimulainya sekarang aja langsung ikut atau gimana Bu? Silakan Pak Dio. Pak Dio. Pak Dio mana? Oke, untuk yang konversi itu, kalau saya masih, setahu kita ya, itu masih bisa langsung dilakukan kok untuk yang konversi. Kalau memang itu memungkinkan kalian. Jadi gabung sama yang ini aja, yang sekarang aja gitu Pak, atau gimana? Iya, gabung sama sekarang juga nggak apa-apa, kalau yang konversi. Oke, siap Pak. Ini konversinya sekarang semester berapa? Baru masuk atau? Baru masuk Bu, kemarin 2023. Oh, 2023. Oke, nggak apa-apa, silakan. Oh iya. Jadi bisa digabung sama yang sekarang Bu ya? Bisa. Silakan. Siap Bu, Pak, makasih. Yuk. Jadi ini teman-teman, kalau nanti ada yang belum nggak hadir, baik itu yang kelas konversi ataupun yang memang kelas karyawan lainnya, ini tolong disampaikan ya. Kalau untuk yang kelas konversi sudah bisa kok, udah bisa mengikuti KKN ataupun PKL mah udah ya kalau yang konversi ya harusnya. Udah Bu. PKL udah. Berarti yang tinggal KKN. Kalau sudah mulai mau memikirkan SCP dari sekarang silahkan. Harusnya sih kalau untuk yang konversi, karena kan dulu di D3-nya pernah mengerjakan tugas akhir ya, itu tidak jauh-jauh dari yang namanya tugas akhir. Oh iya, tugas akhir ada. Siap. Oke, ada lagi silakan. Siap. Bu mau tanya lagi, satu lagi. Ya, enggak. Yang ya kan kalau misalkan pilih magang nih Bu, itu harus SCP juga atau enggak? Ya, SCP. Kurang fokus ya Liza ya. Pak Dio silakan dibalikin lagi. Lihat nih, silakan tadi baca. Iya Bu, maaf Bu, udah. Iya. Iya. Maaf Ibu. Mana tata kene? Ya. Iya. Aku kurang fokus, maaf Bu. Oke. Maksudnya yang riset sama yang magang gitu. Maksudnya itu bukan SCP-nya gitu. Kan boleh milih. Kan katanya tadi kamu mau SCP magangnya mau internasional ya, monggo silakan. Kan itu udah di situ gitu. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Pak. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Ya, nanti tiba-tiba centreng habis ini 5 menit kemudian tiba-tiba ada yang jawab saya atau Pak Dio. Iya, bisa gitu. Oke, kalau nggak ada ya bisa kita tutup ya Bu ya untuk acara ini. Udah ya, nggak ada lagi ya. Semoga udah bisa dipahami ya semuanya ya. Maaf Pak, ada agama dan etika tadi Pak di itunya. Iya, saya lupa masukin kemarin. Harusnya di semester 5, kemarin Pak Dio lupa masukin. Tapi kan itu mata kuliahnya online. Tadi tenang aja, cuma online kok itu. Online, biasa online paling. Oh iya, saya kelupaan. Aduh, sekalian deh mengenai tugas drainase. Nah, Pak Dio, kalau mata kuliah kamu teh apa teh? Desain jalan. Desain jalan yang dipegang sama Pak Adin, udah dikasih tugas besar belum? Baru mau saya itu Bu, nanti Bu. Mungkin malam ini dari mau saya kasih itunya. Baru mau saya kasih tugasnya. Oh, baru mau kasih tugasnya. Oke, baik. Jadi mata kuliah tugas besar drainase itu satu paket ya dengan desain jalan ya, karena kan desain jalan pasti harus ada drainasenya. Oke ya. Nah, nanti kemarin tuh ada yang bertanya ke saya. Ini pembagian. Itu kan ini sedikit Pak Dio, kalau untuk yang kelas karyawan itu satu kelompok mau berapa orang? Nah, itu belum kita putuskan Bu, baru nanti malam baru mau didiskusikan sama Pak Alvin juga. Saya ngikut ini ya, saya ngelihat kelompok yang didesain sama Pak Dio ya, baru nanti saya berikan bagaimana pembagian kelompoknya untuk yang tugas besar drainase. Oke ya? Baik. Kemarin ada siapa yang tanya Ripaldi atau siapa gitu, yang Japri.
Vivaldi biasanya, Bu. Vivaldi ya? Oke, jadi nanti setelah ada pembagian kelompoknya dari Pak Dio, baru nanti saya akan sampaikan untuk pembagian bukan pembagian kelompok sih, tapi kan di situ ada beberapa, apakah mana yang kelompok genap, mana yang kelompok ganjil. Oke ya, paling seperti itu untuk yang tugas besar drainase. Karena di semester 5 ini memang capstone design, jadi ya ada mata kuliah yang memang harus didesain dari awal sampai dengan akhir seperti apa.